rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, mana jempolnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, Kau sungguh teramat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan kepada Bapak Duhung untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hantar kami ke tempat ini ya Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami ingin ya Tuhan membesarkan daripada nama-Mu, karena Engkau yang patut kami sembah dan kami puji. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah dalam usaha dan pekerjaan kami, agar kami senantiasa ya Tuhan boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin memberi di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib,
Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya, yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini dan detik ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam setiap musim hidup kami melihat bahwa Engkau selalu hadir, menyertai sepanjang perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami peroleh sampai detik ini pun semuanya karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yesus, penyertaan
semakin bertambah. Besar anugerah. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di sini semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan kuasai. Biar hanya Tuhan yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau disegarkan. Kami mau menerima sesuatu pembaharuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang keterikatan Tuhan. Biar supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Aduh. Haleluya. Ulang tahun Bapak Gembala. Shalom. Bapak Ibu, suatu kehormatan bagi saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh Bapak Sekjen saudaraku ya. Tolong sampaikan firman Tuhan. Di mana Bang? Ya. Di acara ulang tahun Bapak Gembala. Aduh, saya bilang. Kalau di acara KKR 10.000 orang masih mending Bapak Ibu ya. Siap. Ini kalau di acara ulang tahun Bapak Gembala plus dengan Bapak Wakil Gembala. Wah, ini luar biasa. Amin Bapak Ibu. Wah, ini halo. Ya. Ulang tahun kayak 81 dan 53, 35 atau 53 Pak? 35, 53 Bapak Ibu ya. Iya itu dia. Bapak Ibu, saya selalu merenungkan, apakah saya sampai nanti di usia Bapak Gembala ini? Apakah nanti saya sampai di usia 81 tahun? Saya selalu merenungkannya Bapak Ibu. Tuhan, makanya saya bilang sama anak saya, Stephen sama Darren, cepatlah kau nak menikah nanti. Umur 24 paling lama, 24, 25 kau sudah menikah lah. Kalau boleh, supaya sempat Papa nanti menimbang. Umur 24 deh saudaraku, saya sudah 60 tahun lebih nanti Bapak Ibu. Waduh, karena terlambat menikah itu dia Bapak Ibu ya. Itu dia Bapak Ibu, saya sering merenungkannya, apakah nanti saya ada di posisi ini. Dengan kondisi saya hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan, itu dia yang penting Bapak Ibu. Pada suatu hari Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu Bapak Gembala ingat apa tidak Bapak Ibu ya. Saya bertanya kepada Bapak Gembala, sambil bawa mobil ngeng kami Bapak Ibu ya. Saya tanya, karena saya penasaran Bapak Ibu ya. Apa yang membuat Bapak tetap kuat melayani Tuhan? Apa yang membuat Bapak tetap setia melayani Tuhan? Karena kita tahu dari background Bapak Gembala, Bapak Ibu ya, orang yang sangat dekat dengan perdukunan, dengan penyembahan berhala. Tetapi yang kami tahu Bapak Ibu, semenjak Bapak bertobat, tidak pernah sekalipun imannya naik turun kayak yoyo Bapak Ibu. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Karena banyak anak Tuhan zaman sekarang, zaman now, Bapak Ibu ya, baru kena tegur sedikit sama pemimpinnya, nggak mau lagi aku datang gitu. Nah, baru ditegur sedikit, Saya bertanya sama Bapak Gembala, Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak? Kurang lebih begini jawabannya Bapak Ibu, kurang lebih. Ya saudaraku ya, kata Bapak Gembala, yang membuat Bapak Gembala terus melayani Tuhan, dia hanya tahu fokus untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu ya, lalu saya komunikasi lagi, lalu alasan kedua kenapa Bapak Gembala fokus melayani Tuhan. Karena kasihan mereka, kata Bapak Gembala. Kasihan mereka yang tidak mengenal Tuhan itu. Kasihan mereka yang tidak mengenal Tuhan itu, saudaraku. Mereka menuju kepada kebinasaan.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya bertanya dan terus kami komunikasi Bapak Ibu sambil saya bawa mobil. Apa yang mau kita sombongkan kata Bapak? Ini kalimat yang sering dikeluarkan Bapak Gembala. Apa yang mau kita sombongkan rupanya? Inilah hal yang membuat Bapak Gembala, saudaraku yang saya tangkap Bapak Ibu. Untuk dia terus kuat melayani Tuhan. Sampai saat ini. Sampai umur 81 ini. Tidak pernah sekalipun saya dengar Bapak Ibu dia mengeluh untuk melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, beri kemuliaan untuk Tuhan. Supaya kita tahu Bapak Ibu. Amin saudaraku. Lalu saya berpikir, ternyata itulah yang menjadi rahasia umur panjang di dalam Tuhan, saudaraku. Amin. Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah rahasia umur panjang. Amin, saudaraku. Baik, kita buka Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan bagi kita semuanya. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Supaya panjang umurmu dan anak-anakmu. Syaratnya Bapak Ibu, salah satu syarat supaya panjang umur adalah kita harus setia membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Amin. Kita harus setia Bapak Ibu. Itu dia ternyata dampak panjang umur itu bukan hanya kepada pribadi kita. Firman Tuhan katakan supaya panjang umurmu dan anak-anakmu. Itulah kenapa dikatakan di Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh orang tuanya adalah hidup takut akan Tuhan. Yang diajarkan oleh orang tuanya harus takut akan Tuhan. Nah banyak orang-orang tua saat ini yang dibicarakan apa Bapak Ibu? Buek mubihin nah, tidak peduli dengan ita. Awi jadi ita tuh juragan amas ndai. Karena kita sudah punya 10 lanting. Baru tambi buek itu hormat sama kita. Selalu yang dibicarakan sakit hati kepada anak-anaknya. Indumu bihin aku lo kutu. Nenek, mamamu dulu kayak gini. Papamu itu dulu seperti ini. Wah. Selalu yang dibicarakan sakit hati dan kebencian. Itulah yang membuat akhirnya anak-anak menaruh benci. Dan saudaraku, sumber sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, itu adalah karena benci. Karena dendam ada di hati kita ini. Itu yang membuat banyak sakit hati, itu yang membuat banyak penyakit dalam tubuh kita. Ya. Ada lagi mengajarkan, nareka haban muna? Apa sakit muna? Tenang, Bapak masih ingat mantra dari buekmu dulu. Woi, dibacalah mantra itu Bapak Ibu. Tenang, nareka haban muna? Ini yang diajarkan kepada anak-anak. Bagaimana umur panjang bisa terjadi? Banyak orang umur panjang Bapak Ibu tetapi hidupnya sakit-sakitan. Nah itu dia. Ya. Tetapi yang diajarkan adalah takut akan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Itu dia. Itulah kenapa waktu kami dari kecil Bapak Ibu itu sangat keras diajarkan.
Pagi-pagi harus bangun. Tidak boleh bersandar. Saya ingat sekali Bapak Ibu ya. Kalau 2 pagi itu tidak boleh bersandar di tembok. Ini ada mama saya Bapak Ibu. Sama Bapak Gembala. Tidak boleh. Karena bisa pura-pura bersandar saudaraku, pura-pura menyembah, terutama sudah tidur. Atau pura-pura berlutut. Itu strategi yang paling bagus. Berlutut saudaraku, rupanya lama-lama sudah lagu Bapak terima kasih dia masih berlutut saudaraku. Ya, itu dia. Itu keras sekali diajarkan. Itu dia Bapak Ibu, ya. Saya tidak panjang-panjang bagikan firman Tuhan saudaraku ya, karena hanya dikasih waktu 15 menit. Bapak Ibu ya. Yang kedua, rahasia umur panjang. Hormatilah orang tuamu. Dengarkan Bapak Ibu. Nah itu dia. Yang bapak-bapak katakan amin. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Saya bacakan Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita hormat sama orang tua itu Bapak Ibu bukan pilih-pilih, tidak. Itu harus kita hormat sama orang tua. Bukan karena orang tua itu lebih sayang sama kita. Nah ini dia, Bapak Ibu ya. Kita harus hormat, tidak. Bapak itu lebih sayang sama Bang Denny. Bapak itu kurang kepada saya. Bukan. Tapi itu harus. Amin. Saudaraku dengarkan Bapak Ibu. Saya ada cerita Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata saudaraku. Saya lagi bermain sama Stephen saudaraku. Anak saya paling tua. Saya lagi bercanda-canda. Ketawa-ketawa kami saudaraku. Lalu saya peluk dia. Saya bisikkan kepada dia. Menurut abang, papi paling sayang sama siapa? Pertanyaan bapak kepada anak nomor 1. Saya berharap dia menjawab, tentu abang lah. Karena kami baru habis main-main saudaraku. Ya, atau dibilangnya, sama semuanya Pak. Saya berharap begitu Bapak Ibu. Tetapi alhasil yang saya dapatkan ketika saya tanya, siapa yang paling papa sayang nak, papi sayang. Lalu dia diam saudaraku ya, dia bilang, papi lebih sayang sama Deren katanya. Waduh, berdebar-debar jantung ini saudaraku. Dagdut, dagdut, dangdut, dangdut katanya. Ada apa ini? Apa yang salah ya Tuhan? Papi lebih sayang sama Deren. Papi enggak pernah marahi Deren. Sama Gigi juga papi lebih sayang. Nah saudaraku, pas mengetahui itu, menurut saya sama rata membagi segala sesuatu pada anak-anak saya Bapak Ibu. Baru saya mengerti Bapak Ibu. Memang harus punya anak dulu baru mengerti, amin saudaraku ya. Dulu saya paling suka protes-protes itu, bapak lebih sayang sama itu. Ya, sekarang baru agak mengerti lah, amin saudaraku ya. Pak, Bu, jangan pertanyakan, tidak ada satu orang tua pun, ini pengalaman pribadi saya. Bapak Ibu dan orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada satu orang tua pun yang mau membeda-bedakan anaknya, amin. Yang melakukan itu katakan amin. Enggak ada satu orang tua pun yang mau membeda-bedakan anaknya. Kalaupun dia harus mengambil keputusan Bapak Ibu, itu pasti akan melukai yang lain, itu wajar. Kenapa? Karena orang tua tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, amin. Loh, ini ada kayaknya yang enggak terluka ini Bapak Ibu, amin. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang tua pada dasarnya ingin membeda-bedakan anaknya, tidak ada. Tetapi andai kata pun anak itu terluka saudaraku. Karena firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Aku tahu kata Tuhan Yeremia 29. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku kata Tuhan.
mengenai engkau. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dia mengenai kita. Bukan rancangan kita paksakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mobil bapakku Tuhan. Bukan. Tuhan, aku mau cincin emas punya bapakku itu nanti untuk akulah. Enggak seperti itu, amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dia. Nah, dengarkan Bapak Ibu. Sekalipun kita mengalami sepertinya kita dibeda-bedakan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu. Setiap orang tua yang takut akan Tuhan. Dia tidak ada punya niatan untuk membeda-bedakan anaknya. Amin. Maka daripada itu, hormati orang tua kita. Supaya apa? Supaya panjang umur kita. Amin. Saudaraku, suatu kebahagiaan kita bisa ada di sini merayakan ulang tahun Bapak Gembala yang ke-81 loh. Saya berdoa, Tuhan, sampainya aku 70 Tuhan, amang tahe, aku bilang. 60 juga, aduh Tuhan, kalaulah ya. Karena waktu Bapak Gembala seusia saya itu masih kuat Bapak Ibu. Ya. Masih main tenis, masih kepala saudaraku. Ini baru naik ke atas saja turun lagi sudah ngos-ngosan saudaraku. Ya. Itu. Kita harus hormat. Amin saudaraku. Amin. Nah itu dia. Jadi itulah rahasia umur panjang. Nah satu lagi saudaraku. Ya. Semua kita di sini Bapak Ibu. Ketika kita berbicara mengenai seorang bapak. Bukan hanya bapak jasmani itu bapak kita. Tapi firman Tuhan bilang ada bapak rohani. Kita buka satu ayat saudaraku. 1 Timotius 1 ayat 2. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius anakku yang sah dalam iman. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kita di sini adalah anak-anak rohaninya Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu. Kenapa dikatakan Bapak? Dengarkan Bapak Ibu. Kenapa dikatakan Bapak? Seorang bapak pasti mewariskan kepada anak-anaknya. Amin. Seorang bapak pasti mewariskan apa yang ada pada dia kepada anaknya. Apa yang diwariskan Bapak Gembala? Itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang diwariskan kepada kita seperti tadi. Ulangan tadi katakan, haruslah kau perkatakan. Ini selalu ayat ini selalu diutarakan oleh Ibu Gembala kepada kami. Saudaraku ya, kalau kami salah, kalau saya terlebihnya saudaraku yang saya ingat. Ya, mama harus, kalian jangan bosan-bosan mendengar kalau mama marah, kata mama. Biar aja kalian marah, pokoknya mama harus melakukan firman Tuhan ini, harus diingatkan katanya. Apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, apabila kau bangun. Itu selalu diajarkan Bapak Ibu. Jadi jangan kita jemu-jemu, amin. Kalau pemimpin kita selalu mengingatkan kita, dengarkan. Mereka adalah Bapak rohani kita, amin. Amin Bapak Ibu. Dia akan mewariskan itu kepada kita. Setiap hari makanya kita harus mendoakan pemimpin kita, Bapak Gembala kita. Tuhan, berkati Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala, itu akan diwariskan kepada kita. Sama-sama katakan amin. Amin saudaraku. Itulah kita harus menghormati. Bukan hanya orang tua jasmani kita. Orang tua rohani kita juga. Kita harus hormat sama mereka. Bukti dari kita hormat itu apa Bapak Ibu? Kita dengar-dengaran dengan mereka, amin. Bukti seorang anak hormat kepada orang tuanya apa? Dia dengar-dengaran kepada orang tuanya. Amin saudaraku. Itulah dia. Ya. Itulah dia rahasia umur panjang. Salah satunya saudaraku. Kita harus setia melayani Tuhan pertama. Amin. Harus setia melayani Tuhan, Pak, Bu. Kita harus setia melayani Tuhan. Umur panjang. Mau bagaimanapun tetap setia Pak, Bu. Supaya apa? Supaya panjang umur kita. Dan anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita itu
Dia bangga ketika mengetahui, oh kami ternyata adalah keturunan dari Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Petrus Lantasinaga. Amin saudaraku. Amin. Dan yang kedua, kita harus hormat kepada orang tua kita. Amin. Hormat bukan dalam suatu kondisi, hormat dalam setiap kondisi. Amin saudaraku. Apabila lagi dia adalah orang tua rohani kita, hormat. Itulah umur panjang yang akan kita terima. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Kami syukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau tetapkan untuk bertumbuh di tempat ini Tuhan. Ketika kami melihat Bapak Gembala Sidang kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, umur panjang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala Sidang kami. Kami percaya Engkau juga pasti memberikan itu kepada kami Tuhan. Karena apa yang diterimanya, kami tahu, kami pasti juga menerimanya. Karena itu akan diwariskan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, berkati Bapak Gembala Sidang kami. Biarlah dia terus memiliki umur yang panjang Tuhan. Sampai dia melihat anak cucunya, anak-anak rohaninya menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta John Sinaga Tuhan. Berkati abang hamba ini Tuhan Yesus. Urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapan baru turun atas dia. Berikan kepemimpinan bagi abang John Tuhan. Untuk bisa membawa anak-anak-Mu melekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Di usianya yang ke-53 tahun ini Tuhan. Bukakanlah segala sesuatunya Tuhan. Supaya orang melihat bahwa anak-anak-Mu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami juga pasti akan diberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapakku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami minta kesediaan kepada Bapak Pendeta Dr. Sirait. Bersedia. Baik Bapak Ibu, kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur sebab kami terus boleh merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini juga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini ya Bapa, kami sepakat bersehati menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami bersyukur ada di bangsa Indonesia yang dalam keadaan damai dan aman. Kami bersyukur bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami tetap terus mendukung pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari tingkat presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Bahkan juga kami berubah TNI Polri, ASN yang bekerja untuk menjalankan roda pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mengerjakan, mengeksekusi segala kegiatan-kegiatan yang ada. Sebab itu kami minta Tuhan supaya Engkau senantiasa menyertai memberi hikmat bagi mereka. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan dengan satu tujuan untuk memajukan Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Kalimantan Tengah.
kota Palangkaraya. Kami taruh juga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga rindu hikmat Tuhan menjadi bagian pemerintah kami. Ketika mereka melakukan satu pekerjaan, ketika mereka sedang membangun Kalimantan Tengah Palangkaraya, kami minta supaya Tuhan juga menaruh hikmat bagi mereka. Karena kami tahu ketika ada hikmat, maka segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, kota Palangkaraya yang kami cintai ini, kami ada di sini, kami tinggal di kota ini, kami tetap terus berdoa untuk kota ini. Kami rindu kota ini dipenuhkan dengan kemuliaan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kota ini. Kami rindu juga supaya anak-anak Tuhan boleh berdiri berdoa kepada Tuhan, supaya perekonomian dipegang oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar lawatan Tuhan terjadi atas kota Palangkaraya. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat acara Paskah Nasional yang akan diselenggarakan esok hari tanggal 25 dan 26. Dari tempat ini kami berseru kepada Tuhan, karena kami tahu inilah acara anak-anak Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama supaya terjadi kegerakan atas kota Palangkaraya. Palangkaraya diberkati Tuhan, gereja-gereja diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan juga tidak lupa kami berdoa buat GB Barigas di tempat ini. Kami yakin Tuhan yang sudah menaruh hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya dengan hadirat Tuhan, maka akan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh staf, bahkan juga Wakil Gembala, bersehati, bersama-sama menuntaskan amanat agung, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan kami rindu gereja ini jadi penuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap rencana program kerja daripada GB Barigas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menuntun menyertai sampai pada goal settingnya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya doa kami naik hadirat-Mu dan jawaban-Mu pasti, sebab Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa syafaat ini dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada ada potong Bang John. Shalom. Shalom. Terima kasih. Oh, saya diberkati dengan firman Tuhan tadi. Luar biasa juga. Abangnya terlambat datang sih, jadi nggak dengar. Ya. Oh, kedengaran suaranya. Oh ya. Mantap ya. Kalau orang tua kami tidak ada yang berbeda katanya. Kata dia ya. Kata dia. Tapi firman Tuhan bilang siapa yang dekat kepada aku dekat kepada dia. Ya dah. Firman Tuhan, haleluya. Yang dia maksud bukan orang tuanya. Pintar juga ngambil hati itu ya sebenarnya ya dalam khotbah. Tuhan memberkati, kita berbahagia dan terima kasih atas undangan yang saudara semua. Saya 81 tahun saudara. Ya. Dan kami kebetulan satu tanggal kelahiran dengan anak saya, nomor 2. Bukan membeda-bedakan, tapi Tuhan yang bikin tanggalnya, haleluya. Saya enggak tahu itu tanggalnya, ya kan? Tuhan yang anukan, bukan membeda-bedakan. Nomor 2 nanti satu tanggal lah kami, enggak begitu. Ya. Tuhan memberkati atas kehadiran Ibu dan 81 tahun saya kira bukan umur ya yang mudah lah untuk dilalui. Banyak tantangan dan rintangan apalagi dalam pelayanan. Sebab umur 38 ya saya udah melayani
Ya. Tahun 80 lah, 80, 80, 20, 37 ya. Dia melayani. Dan seingat saya, hari Minggu tidak pernah saya tinggalkan tuh. Ya. Terus Tuhan rasanya bekerja, karena hari Sabtu kami sudah pergi ke transmigrasi sama anak-anak, gereja di situ, sudah itu pulang. Gitu, kerja hari Senin lagi. 81, dan saya yakin Tuhan akan pertambahkan lagi. Amin. Ingin melihat. Dan saya yakin jemaat yang Tuhan percayakan juga pasti berumur panjang. Karena firman Tuhan tadi berkata, akan turun ya kepada anak-anaknya. Doa kita juga gitu memang. Setiap pagi kita berdoa supaya yaitu turunlah kiranya ya umur. Makanya saya selalu khotbah, pas itu orang tua harus kalian, walaupun kalian sudah berumah tangga, orang tua harus dihormati selama, bukan karena menghormati orang mati ya, bukan gitu. Ya, selama hidupnya orang tua itu harus dihormati. Kalau bisa jangan sampai singgung-singgungilah ya. Supaya panjang umur kita dan tetap diberitahukan firman Tuhan kepada anak-anak. Yang dibilang tadi pengkhotbah itu betul itu. Kalau enggak terlambat, dia bilang, sudah terlambat mau sekolah, duduk. Mau surga atau mau apa? Dunia. Mau surga ya baru penyembahan lagi. Saudara, tidak mudah tapi puji Tuhan kita juga nanti akan diberikan umur panjang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Luar biasa. Sudah itu juga dia bilang dengan wakilnya katanya satu umur. Mereka enggak cemburu kok. Abangnya jadi wakil gembala ya enggak? Itu saya udah tanya sama mereka, cemburu enggak? Oh enggak katanya. Enggak di hatinya atau enggak di mana enggak tahu lah. Atau enggak. Tapi saya yakin mereka enggak kok. Karena bapak mereka melihat bapaknya tidak ada enggak ada lah beda-bedakan. Ya kita juga begitu. Amin. Amin. Enggak boleh iri kakak adik. Apa yang dikatakan orang tua itu pasti lebih baik. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan pasti turun. Dan satu yang saya cita-citakan, saya takut terlambat untuk kawin. Nanti umur perkawinan saya tanggal 15 bulan Mei sesungguhnya sudah 55 tahun. Ya, bukan murah loh. Ya, sudah lewat emas itu ya, 50 tahun ya. Kalau gitu jadi apa ya? Pelatina, jadi apa itu? Saya bilang sama ibu, lebih tua kamu di hadapan saya daripada di hadapan orang tuamu. Karena dia umur 23 tahun, saya sudah pinang sama orang tuanya. Jadi kami sudah 55 tahun. Jadi kau dipelihara orang tuamu hanya 23 tahun, tapi bersama saya kau sudah 55 tahun. Makanya cintai istrimu, supaya kau panjang umur. Iya. Saudara, saya mencintai istri saya bukan hanya khotbah gitu, enggak. Sore dimandikan, diganti celana putihnya dan sebagainya dibersihkan. Iya. Takut kalau dia terjatuh. Makanya kalau mencintai seorang ibu makanya panjang umur. Amin. Ya, itu salah satu itu. Kalau gitu dianggap aja. Kita kan bilang sama istri, "Weh mah, kan sama dengan ibu kan gitu ya. Cintai istrimu supaya panjang umurmu." Amin. Nanti saudara, paling tidak umur saya nanti 95.
Makanya wakil gembala harus tetap siap sedia. Ya 120 memang ada dibilang, tapi saya agak ragu, ya Tuhan 120. Pernah saya membaca, oh umur saya 120, kayak ada suara, ya katanya. Tapi waktu saya 80, datang si Kennedy menulis di dinding, tambah 15 tahun. Berarti saya 95, Tapi nggak tahu ya, sudah banyak umur 120 sekarang. Apalagi banyak berdoa. Tuhan memberkatilah atas undangan kami buat ibu bapak dan saudara sekalian. Ya, merayakannya tentu dengan doa. Kita datang bukan karena hanya kita mencintai gembala sidang kita, tapi juga kita dengan berdoa. Amin. Saya suka juga setiap minggu, setiap pagi, yaitu didoakan saudara. Doakan juga yang tanggal 24, termasuk wakil gembalanya. Ya, atau kau ngomong sedikit lah. 24, enggak. Walaupun kuenya satu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Supaya mereka tahu. Ya, puji Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan saya dapat dompleng dengan ulang tahunnya Pak Gembala. Ya, kebetulan Pak Gembala jadi saya numpang. Jadi ada perayaan yang bisa sama-sama berkumpul. Puji nama Tuhan, Tuhan tambahkan usia kita itu adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan tambahkan usia, satu yang menjadi pertanyaan. Cek, Tuhan apakah, maksud saya gini, apa yang sudah saya perbuat bagi Tuhan? Ya, apakah sudah ada buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan? Karena setiap pertambahan usia kita yang menjadi perenungan kita tentunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang menjadi perenungan saya adalah Tuhan, bawa saya lebih lagi untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk yang dapat kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah itu aja yang saya renungkan, jadi biarlah kita bersama-sama di dalam memperingati hari ulang tahun Pak Gembala juga di tempat ini. Kita melihat apa yang sudah diperbuat oleh Pak Gembala. Saya merenungkan semua perjalanan hidup beliau ini. Mulai Tuhan memanggil sampai pada saat ini. Buah-buah pelayanan itu ada. Kemarin ketika di acara penghiburan, perkabungan, ya, ada di keluarga orang tua dari Pendeta Suryadi. Saya melihat yang berkumpul di situ adalah orang-orang dari buah pelayanan Pak Gembala. Ya, mau diterima atau tidak, tetapi mereka dilahirkan dari pelayanan Pak Gembala. Ya Bu, satenya 2 Bu ya, minta ini. Kayak warung ini, ya puji Tuhan, bawa dulu Bu. Ya, bahkan pendeta itu Suryadi pada saat hari pertama itu dia meminta kami, Bang kalau bisa kita nyanyi sama-sama karena besok mau pemakaman dibawa ke ke perkuburan. Jadi malamnya dimintanya alumni Betani Shalom. Saya bilang kita nggak ada alumni sebenarnya, dia mungkin yang alumni ya. Jadi kami bernyanyi bersama-sama di sana karena dia tahu, dia bilang almarhum ibu ini dibaptis oleh Pak Gembala. Jadi sampai kapanpun dia tidak pernah lupa bahwa keluarga mereka adalah buah dari pelayanan Pak Gembala. Yang menjadi perenungan saya, Tuhan siapa nanti yang bisa, saya rindu sekali ada jiwa-jiwa yang memang juga kita rindu untuk mereka dapat bertumbuh, mengalami pembaharuan budi, diperbaharui dari waktu ke waktu dan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Jadi kita berdoa bersama-sama. Apa yang sudah kita lihat dari Pak Gembala kita dapat teladani dengan baik. Ya, saya terus banyak belajar juga. Kalau Pak David minta sampai umur 80, ya saya bilang Tuhan, saya kalau Tuhan kasih umur panjang ya, yang penting sehat. Kalau umur 80 juga nanti harus pakai kursi roda kan repot juga. Ya kan? Jadi umur 80 pun sudah banyak. Kalau Bapak sampai 120 berarti kita udah sampai begini-begini kita nanti naik panggung tuh. Ya.
Pak Jambe mungkin udah 100 berapa kalau dia. Ya jadi puji Tuhan lah kita semua di umur. Tapi kita perlu regenerasi. Jangan pas nanti ngumpul di semua bertongkat semua di sini. Udah pakai tongkat, pakai kursi roda, ya kan? Harus ada juga anak-anak muda. Pak Pendeta David saya dengar sedang membangun gereja yang besar di lingkar luar, ya kan? Berikan tepuk tangan. Itu anak-anak muda semua. Dia grace, tetapi kita sudah old, apa namanya? Bukan stok lama ya, tetapi kita merindukan. Tetaplah Tuhan antarkan orang-orang baru di tempat kita untuk dapat bertumbuh bersama. Amin. Baik itu aja, tolong doakan kami juga. Pak Gembala, saya juga minta didukung dalam doa. Supaya anugerah Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, khususnya di dalam melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama kita bergerak untuk memenangkan kota ini, Palangkaraya dan Kalimantan Tengah bagi Tuhan. Amin. Tuhan berkati, terima kasih. Kembalikan ke pemimpin acara. Baik, puji Tuhan, ini ada kue. Ada 2 wadai kuan ulu dayakna. Ije umur pire tuh dah. Iyalah luar biasa. Umur yang ke-81 dan 53. Semuanya karena Tuhan. Amin. Kita imani. Bapak mau pilih yang mana, Ibu mau pilih yang mana, yang kanan, yang kiri usianya. Ya, terus kita semangat melayani Tuhan seperti Bapak dan Ibu Gembala kita. Haleluya. Saya minta kesediaan kepada Bapak Gembala dan Bang John bersama dengan keluarga. Boleh maju ke depan. Iya, kepada seluruh keluarga dari Bapak Gembala, anak, cucu, menantu. Ayo Bapak Ibu, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kepada seluruh keluarga, boleh maju ke depan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Ini sebagai doa dan harapan kita di hadapan Tuhan. Umur panjang Tuhan berikan kepada Bapak dan Ibu Gembala bersama Bapak Pendeta John Erastus. Haleluya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung sampai hitungan. Silakan Bapak dan Bang John boleh meniup. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3.
silakan meniup. 1, 2, 3. Ole. Saya minta kesediaan bagi jemaat Tuhan, sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala dan Bapak Pendeta John Erastus. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bapak Gembala dan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta John Erastus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan Bang John, potong kuenya Bang. Iya, biar diambil momennya Bang. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sudah? Oh. Nggak ada lagi ya? Kau perlu ngomong? Perlu ngobrol kau enggak? Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan terima kasih juga kami dari anak-anak mengucap syukur juga ulang tahun buat Bapak yang masuk 81, karena Bapak juga ngomong kemarin sama Ibu Uline kan sama nih gitu. Jadi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sejahtera dan bahagia. Haleluya, Pak. Oh ya, Bapak dulu, pegang itu dulu kan? Mau potong tumpeng atau ini? Oh, potong tumpeng Pak. Itu tumpeng dari mana? Terima kasih Bu Meliana. Sama-sama kita bilang terima kasih Bu Meliana. Terima kasih Ibu Meliana. Iya dong. Kalau saya dihormati berarti menghormati kalian tuh. Sudah itu buah-buahnya. Terima kasih Bapak Elsa. Tuhan berkatilah. Oh ya, potong tumpeng, dulu berarti gimana, mau dianuin dulu? Ini mau dimundurin dulu kah atau apa nih? Kue. Hati-hati ngomongnya. Adanya potong. Ya, simbolisnya aja lah Bapak pegangkan aja pisaunya itu. Ya. Oh. Ya. Ya, siapa yang main Pak Sirait, bagian fotonya di sini Pak Sirait. Ya, gituin aja Pak. Ya, langsung miringkan aja. Ya. Ya. Disuapkan ke Mama lah. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ke Mama lah lagi Pak. Panjang Mama, Pak. umurnya, sehat Kalau ke kami badannya, semua nanti Bapak harus kasih bagian nanti cara di dalam udah cukup mewakili ya. di dalam Tuhan, Udah. di dalam Tuhan. Kalak kok masuk. Ya, enggak, biar Mama mau megang kayaknya. Gitu. Wih. Ya. Bah, istrinya
Bukan. Ini perlu anu nggak ya? Dari apa namanya? Saya bantu untuk anunya. Iya, saya bantu untuk doa atau kita aja kan? Oh ya, baik. Boleh ibu-ibu, bapak ibu, boleh duduk dulu. Ya, terima kasih buat ucapan selamat ulang tahun buat orang tua kita, orang tua kami. Memang bapak ini orangnya awet muda sedikit ya kan. Jadi bukan awet tua gitu. Jadi awet muda. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak semakin yang paling penting kita memiliki segala sesuatu. Hanya satu yang paling penting, takut akan Tuhan. Itu akan mendapatkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Sampai masa tua pun kita diberkati. Amin Bapak Ibu ya. Baik, mari kita berdoa. Langsung doa makan kita. Bapak udah lapar belum? Nggak usah lah kau jemaat di sini lah. Salam patuh, salam patuh. Ya, salam patuh. Kita salam patuh. Oh, nanti Pak Elsa doa ya untuk makan ya. Pola doa ulang tahun. Baik, kita doa dulu buat ulang tahun. Nanti habis itu langsung standby, langsung doa makan ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa sambil memberkati Bapak Gembala yang berulang tahun dan saudara kita John Erastus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Engkau memperhadapkan juga bagi kami bahwa kami datang mengucap syukur. Karena panjang umur tetapi kami juga Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan Yesus berkati ketika kami ketika menjadi seorang manusia keluar dari rahim ibu kami. Tuhan Engkau memberkati kami sampai bisa menjalani hari-hari kami seperti Bapak Gembala kami dan juga saudara kami John Erastus. Panjang umur, sehat selalu, sejahtera dan bahagia kami berdoa. Dan setiap apa yang dikerjakan Tuhan menyertai dan takut akan Tuhan peliharakan di hati dan kehidupan kami. Semuanya begitu juga buat Bapak Gembala kami dan juga buat orang tua kami dan juga buat saudara kami John Erastus Sinaga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Naungi terus Tuhan. Biarlah roh sukacita, kesukaan, kegirangan daripada Tuhan senantiasa menyertai kami semua dan memberkati apa yang kami kerjakan semakin berhasil karena Tuhan ada beserta dengan kami sepanjang umur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita doa makan. Saya silakan. Enggak ditutup dulu ibadah. Enggak ditutup ibadahnya dulu kan? Ya, sebelum kita menikmati berkat yang sudah disiapkan oleh keluarga yang bersukacita pada hari ini, mari kita berdoa untuk semuanya. Haleluya Yesus. Dan henti kami Tuhan mengucap syukur atas kasih penyertaan, limpahan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami sedang merayakan oleh itu ultah atau ulang tahun orang tua terkasih kami, yaitu Bapak Gembala. Bukti ucapan syukur pada kesempatan sore ini Tuhan, keluarga ini menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuk kami menikmati. Ini semua berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang menyiapkan ini.
kembalikan berkat yang berlipat ganda dalam kehidupan, terutama dalam pelayanan di tempat ini. Kami naikkan puji syukur Tuhan, sebelum kami mencicipi hidangan yang ada ini, kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan lewat firman Tuhan, supaya apa yang masuk dalam tubuh kami lewat hidangan makanan ini boleh menjadi kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani kami, terlebih kekuatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh anggota yang mempersiapkannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat yang ada ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Cek, yang mau memberikan kado, ya. Mana anak muda?